Baik, sepertinya sudah tampak ya buat dari slide presentasinya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai untuk menyampaikan presentasi, izinkan saya untuk berteriak-teriak dulu nih supaya saya membakar semangat saya sendiri dan juga membakar semangat dari teman-teman yang ada di sini. Oke, satu, dua, tiga. Yo 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 bisa yuk bisa yuk bisa yuk bisa yuk bisa yuk. Oke, mungkin karena udah teriak-teriak, udah bisa nih, pasti bisa. Jadi langsung aja nih, aku mulai presentasinya. Oke, mungkin sebentar. Yap, apa udah full screen, moderator? Izin tanya. Oke, siap. Oke, sebelum saya mulai lagi, saya mau tanya nih ke teman-teman, siapa di sini yang ngerasa dirinya biasa aja? Boleh raise nggak? Atau kasih reaction gitu? Atau mungkin ngerasa bahwa kehidupannya ini biasa-biasa aja? Atau enggak ngerasa bahwa wajahnya tuh biasa-biasa aja? Atau ngerasa kehidupan percintaannya biasa-biasa aja? Atau ngerasa kalau dia lagi ngomong, ya udah kayak orang biasa-biasa aja? Oke, udah ada dua orang nih yang resen gitu. Saya juga ngerasa kalau saya ini orangnya biasa-biasa aja gitu, nggak ada yang spesial dari saya. Saya ini percaya bahwa saya ini nggak akan bisa kayak ayah Nelson gitu ya. Saya ini nggak bisa jadi pembicara yang hebat, pembicara yang bisa mengubah sebuah negara, pembicara yang bisa mengubah Afrika Selatan menjadi negara yang lebih baik daripada sebelumnya. Saya itu nggak yakin saya nggak bisa waktu itu. Tetapi saya percaya waktu dulu juga ayah Nelson ini nggak percaya dia bisa kayak gitu. Jadi dengan belajar, saya yakin kita pasti bisa. Dengan mencari pengalaman, saya yakin kita pasti bisa. Mungkin nggak sejago ayah Nelson, tapi ya seenggaknya jadi KW-nya juga nggak apa-apa lah ya. Oke, saya di sini akan menyampaikan seni dalam menyampaikan presentasi. Nah, menyampaikan seni dalam menyampaikan presentasi agak bingung juga tuh. Di sini saya akan membahas mengenai cara-cara kita dalam menyampaikan presentasi. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan mengenai bagaimana kita agar tidak gugup dalam menyampaikan presentasi. Karena di slide-slide selanjutnya kemungkinan hal tersebut minim saya bahas, saya akan bahas di awal dulu nih. Jadi gimana caranya biar kita nggak gugup dalam memulai presentasi? Yang pertama mungkin kita harus menguasai nih. Bukan mungkin sih, emang kita harus menguasai materi yang akan kita sampaikan. Jadi kita nggak ragu nih sedikit pun mengenai apa yang akan kita sampaikan nantinya. Kalau ada sedikit keraguan atau kurang persiapan, akan lebih besar kemungkinannya buat kita itu bakal jadi gugup di dalam menyampaikan presentasi kita. Kedua, bisa juga take your time gitu kan. Ambil sedikit waktu, tarik nafas, buang nafas. Kayak saya tadi, saya juga nggak langsung mulai, saya tarik nafas, buang nafas dulu, menenangkan jiwa dan juga pikiran saya supaya nantinya mungkin lebih santai dan pastinya bakal lebih santai juga sih. Selanjutnya bisa juga dengan seperti saya tadi berteriak untuk menghilangkan atau memulai rasa nyaman saya terhadap orang-orang yang ada di sini. Jadi saya tadi mulai dengan berteriak supaya saya bisa menghilangkan rasa gugup saya ketika nantinya selanjutnya saya menyampaikan presentasi yang ada di slide saya ini. Oke, mungkin itu garis besarnya gimana supaya kita nggak terlihat gugup atau nggak merasa gugup atau merasa lebih percaya diri dalam menyampaikan presentasi kita. Oke, selanjutnya ini nih ada suatu quotes dari Mang Ucup, tukang seblak di depan rumah saya. Dia bilang kesalahan adalah seni kehidupan. Nah, sesuai dengan quotes dari Mang Ucup, karena kesalahan adalah seni kehidupan dan kita di sini adalah membahas seni dalam menyampaikan presentasi, maka saya akan membahas kesalahan-kesalahan apa saja yang sangat sering kita lakukan saat kita melakukan sebuah presentasi atau berbicara di depan atau menunjukkan PowerPoint kita. Apalah bahasanya, terserah. Kalian bisa pilih. Pokoknya di slide-slide ke depan, seperti yang Mang Ucup bilang, kita akan membahas kesalahan-kesalahan dan bagaimana cara kita menanggulanginya, bagaimana cara kita buat menghadapinya. Oke, yang pertama, Aida Lupo. Ini
suatu penyakit yang rasa-rasanya pernah kita alami setidaknya satu kali dalam hidup kita. Lupa, kita nih mau ngomong apa tadi tuh ya? Kita tuh ini tuh tentang apa materinya? Kita tuh kadang-kadang sering banget kejadian ini tuh sering banget kejadian sama kita. Kita udah menghafal materi semalaman, tiba-tiba pas lagi lihat muka-muka orangnya kan, serem-serem nian kan? Langsung lah lupa kan mau ngomong apa. Nah, jadinya caranya gimana? Yang pertama yaitu tenang deh, tenang. Kalau misalnya lupa, tenang. Tarik napas, buang napas. Bersama-sama kita coba tarik napas dulu nih. Tarik napas, buang napas, tenang. Kita hadapi dengan tampan, gagah, dan juga berani nih kelupaan kita ini. Jadi, itu yang pertama, kita harus tenang. Karena dengan tenang, kita bisa menghadapi segala situasi, apalagi dalam kasus ini, yaitu lupa. Selanjutnya, pancing dulu audiensnya. Kalau misalnya kita lupa mau ngomong apa, kita bisa pancing dulu nih audiensnya. Misalnya, kalau saya lupa tadi mau ngomong apa, saya bisa bilang, teman-teman ada yang tahu nggak sih maksudnya dari slide saya ini apa? Mungkin nanti teman-teman ada yang resen, ada juga yang enggak, mungkin diem aja. Mungkin ada yang bantu lewat chat nantinya. Dengan itu kita bisa mengambil waktu supaya nantinya kita bisa merecall lagi materi apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan dalam slide tersebut ataupun dalam presentasi tersebut. Tapi jangan juga sampai kita lupa apa dari awal sampai akhir materinya kan, itu salah juga. Janganlah, hafalin yang benar, jangan sampai lupa kalau bisa. Tapi kalau udah lupa, itu caranya tenang dan juga memancing dulu penonton atau audiens kita untuk membantu kita dan mengambil sedikit waktu untuk kita merecall lagi memori yang kita punya tentang materi tersebut. Oke, selanjutnya kita langsung next, yaitu waktu. Waktu ini adalah suatu hal yang pasti sering kita alami. Ada dua faktor yang berhubungan dengan waktu, yaitu kekurangan dan juga kelebihan. Untuk kekurangan waktu ini, jadi gini, ketika teman-teman memberikan sebuah materi atau melakukan sebuah presentasi, tetapi ketika materinya ini sudah selesai nih, waktunya masih tersisa banyak. Nah, itu kadang-kadang pusing juga kan kita, kok ini waktunya masih banyak, aku dikasih waktu untuk ngomong 1 jam, di menit kelima udah habis presentasinya ya kan, bingung juga. Tapi itu kesalahan yang sangat sering untuk dilakukan, jadi nggak usah terlalu khawatir kalau pernah merasakan hal tersebut. Lalu yang kedua, kelebihan waktu. Ini juga mungkin lebih sering lagi untuk terjadi. Jadi, karena ketika kita ngomong kan, ketika kita berbicara dengan orang lain, atau ketika kita menyampaikan presentasi, kadang-kadang kita ini keenakan kan, kebanyakan ngomongnya, udah nyaman, jadian. Kan, enggak juga kan, enggak sampai jadian kalau ngomong ya. Jadi kalau kelebihan waktu ini kadang-kadang karena kita ya udah aja gitu, enak ngomongnya kan, terus-terusan. Jadinya slide-nya ada 60, dalam waktu 1 jam kita masih di slide pertama kan, itu bingung juga kita. Jadi ini caranya teman-teman jika ada kesalahan dalam segi waktu. Untuk mengatasi kekurangan itu kita sudahi, itu yang pertama. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya udah selesai dan waktunya masih banyak, ya udah sudahi aja, nggak apa-apa. Sudahi presentasinya, jangan sampai teman-teman memanjang-manjangkan slide atau isi dari presentasi teman-teman yang tidak bisa juga dipanjangkan karena ya udah gitu sih, gitu-gitunya isinya kan. Nggak, jangan juga diputar balikan lagi, bolak-balik, jungkir balik, apa salto, jangan juga kan di dalam presentasinya. Kalau bisa sebisa mungkin sudahi saja presentasinya. Ya bilang saja mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bla bla bla. Selanjutnya, ini tips yang kedua untuk menghadapi menyudahi itu, teman-teman bisa langsung mengadakan sesi tanya jawab nih. Jadi perbanyak aja sesi tanya jawabnya, ya kan, untuk mengisi waktu itu. Jadi teman-teman berikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya, ataupun teman-teman mengajukan pertanyaan kepada audiens gitu kan, bagaimana materi tadi, apa nih yang tadi dimaksud dengan ini, apa sih, apa ada yang pernah punya pengalaman yang sama seperti saya yang saya ceritakan sebelumnya. Mungkin seperti itu bisa dilakukan. Oke, yang kedua ini mengenai kelebihan waktu. Kebanyakan kita udah di chat-chat sama panitia nih, bang, waktunya udah habis bang, udah habis bang, ini udah maghrib bang tolong bang, udahi kan. Itu kita udah bingung kan, pasti panik kan.
Nah, tips yang pertama itu jangan gegabah. Jangan sampai karena kita udah di chat panitia nih sebanyak 100 chat kan udah di spam gitu kan. Kita langsung aja udah cepet-cepet gitu kan kayak rapper. Kayak tadi saya play lagu Eminem kan agak susah juga ya. Jadi tetap tenang, jangan gegabah, jangan sampai kelebihan atau chat panitia itu membuat buyar presentasi yang ingin disampaikan oleh teman-teman kepada audiens. Pastikan teman-teman tetap tenang dan jangan panik ya. Selanjutnya yaitu ambil yang pentingnya, ambil poin-poin pentingnya. Jadi teman-teman ambil misalnya ada sisa 10 slide lagi nih. Teman-teman ambil poin-poin penting dari masing-masing slide itu, selami poin-poin pentingnya. Kalau misalnya poin-poin yang nggak penting, boleh langsung lewat aja nih, biar kita menghemat waktu juga. Jadi kalau misalnya ada poin-poin pentingnya, langsung diambil aja, sebutin apa secara singkat aja gitu kan. Dengan hal itu, teman-teman masih bisa menyampaikan apa yang ingin teman-teman sampaikan kepada audiens tanpa harus dimarah-marahin atau di spamin terus-terusan sampai selesai sama panitia. Oke. Selanjutnya, kita lanjut ke kesalahan teknis. Oke, kesalahan teknis ini akan saya bagi menjadi dua karena kita sekarang ada di masa pandemi dan tentunya kita ada di dua kondisi kehidupan yaitu kehidupan online dan juga offline. Yang pertama, mungkin kesalahan teknis pada saat online ya. Ini sangat sering untuk terjadi kesalahan teknis pada saat online ini banyak ya seperti Zoom-nya macet, kita keluar, koneksi kita terputus, ataupun PPT-nya nggak bisa dibuka, ya kan? Apalagi tuh, PPT-nya rusak, apalah, sinyal, mati lampu tiba-tiba kan? Ini gimana caranya buat kita menghadapinya? Untuk dari online ini, caranya itu tinggalkan dan juga lanjutkan. Jadi tinggalkan yang memang menjadi kesalahan. Misalnya kalau misalnya PPT-nya nggak bisa dibuka, tinggalkan aja dulu PPT-nya sampai bisa dibuka, lanjutkan aja dulu untuk berinteraksi atau ngomong dengan audiensnya. Jika memang misalnya terkeluar, coba siapkan dua device sehingga jika memang misalnya terkeluar dari laptop, masih bisa digunakan handphone teman-teman, seperti itu. Ataupun untuk apalagi ya, suara misalnya, bisa juga menggunakan dua device tadi ya. Jika laptopnya ternyata bermasalah, tinggalkan aja dulu menggunakan suara laptopnya, lanjutkan menggunakan suara handphone. Jadi itu ya caranya, tinggalkan dan juga lanjutkan. Seperti kehidupanmu kalau ditinggal oleh pacar, ya kan? Ya udah, tinggalkan aja, lupakan, lanjutkan lagi kehidupannya. Oke, mungkin itu. Selanjutnya ada secara offline. Mungkin untuk kesalahan teknis secara offline ini lebih minor lagi. Mungkin ada mengenai mic yang tidak nyala, ataupun terkendala misalnya tidak bisa untuk menampilkan PowerPoint dalam ke InFocus. Seperti itu. Oke, mungkin izin apa suara saya masih terdengar jelas? Oke, terima kasih. Jadi untuk offline gimana caranya? Caranya sama, yaitu tinggalkan dan juga lanjutkan. Karena hal itu yang memang harus menjadi pegangan kita teman-teman. Kalau ada kesalahan teknis, kita tinggalkan aja, kita lanjutkan. Jika misalnya mic-nya tidak bisa nyala, ya udah tinggalkan aja mic-nya, lanjutkan dengan suara yang lantang. Kalau misalnya presentasinya nggak bisa tampil di InFocus, tinggalkan dan juga lanjutkan saja dengan berbicara. Karena yang ingin teman-teman sebenarnya yang ingin audiens teman-teman lihat itu kan teman-temannya sendiri kan, bukan PowerPoint teman-teman. Jadi konten itu sebenarnya teman-teman sendiri yang tentukan itu apakah bagus ataupun tidaknya itu kan berasal dari teman-teman. PowerPoint ini hanya bantuan dan alat bantu saja gitu. Jadi kalau misalnya ya memang nggak bisa ya udahlah, nggak masalah sama sekali. Oke, mungkin kita lanjutkan ke poin yang keempat. Poin yang terakhir, mungkin boleh dibantu ya. Nih saya mau ada sedikit pantun-pantun ya. Oi penonton, oi penonton, masak air, Oi, masak air. biar mateng. Oke, beli Biar kedong mateng. dong di atas genteng. Dengerin dong, ini akil ganteng. Waduh, gila, udah kayak Bang Robi tadi Cakep. pantunnya Cakep. ya. Mungkin nggak sebagus Bang Robi tapi ya saya mencoba lah seenggaknya kan. Jadi ini mengenai penonton atau audiens kita. Kadang-kadang audiens juga menjadi sebuah permasalahan nih bagi kita seorang presentan. Karena
kalau kita presentan tanpa adanya audiens, ya kita bukan presentan, namanya kita lagi monolog ya kan, atau lagi buat video YouTube atau TikTok gitu kan. Yang jelas kita kalau berhadapan langsung presentasi seperti ini ada audiensnya, dan kadang-kadang kita nggak bisa tebak gitu audiens ini seperti apa kira-kira yang akan datang di dalam presentasi kita, itu ya yang buat bingung. Jadi untuk kesalahan penonton ini biasanya penonton yang pasif itu kan, ada penonton yang diem aja ya kan, yang buat kita bertanya-tanya, kamu kenapa diem terus sih, aku salah apa sama kamu sayang sampai kamu diem terus ya kan. Kayak saya tadi awal-awal saya bahasa ngomong sama papan tadi saya ya kan. Tapi nggak apa-apa, saya ngerti kalau teman-teman punya kesibukannya masing-masing itu kan di sini. Jadi untuk menghadapi teman-teman atau audiens yang kebetulan pasif atau mungkin sedang ada melakukan kegiatan lain ketika mendengarkan teman-teman, caranya yaitu dengan memancing audiens ini supaya bisa lebih berinteraktif lagi bersama teman-teman, berinteraksi lagi. Di awal tadi saya mencoba untuk bertanya siapa di sini yang merasa kehidupannya biasa-biasa saja, boleh raise hand, memancing teman-teman untuk bisa ikut berinteraksi sedikit dengan saya dengan cara raise hand ataupun memberikan emoticon ataupun reactionnya. Itu bisa dilakukan. Bisa juga dilakukan dengan tadi misalnya memancing audiens untuk berbicara sedikit lah, membantu saya untuk mencakepkan dan biar matangkan pantun saya tadi. Itu juga bisa dilakukan. Bisa juga dilakukan kalau misalnya tadi teman-teman lihat dari Bang Robi yang sebelumnya, itu bisa juga dilakukan dengan melakukan pertanyaan ataupun membiarkan audiens untuk memilih satu dan antara dua pilihan seperti itu ya. Itu sangat bisa digunakan untuk memancing audiens kita supaya lebih bisa berinteraktif. Karena sering banget kita temui audiens-audiens yang pasif ini. Selanjutnya yang superior ya kan, kukira cupu ternyata suhu ya kan. Kadang-kadang bingung juga kan kalau misalnya kita disuruh presentasi terus ternyata di depan kita semuanya isinya Luhut Binsar Panjaitan ya kan. Itu bingung juga, dia tuh jago dalam segala hal loh teman-teman. Teman-teman tuh ngomongin apa aja dia tahu, lebih tahu daripada teman-teman. Jadi lebih tahu, lebih superior daripada teman-teman. Itu gimana sih caranya supaya kita bisa lebih atau bisa lanjut presentasinya, yaitu dengan cara teman-teman percaya diri, hajar aja, percaya diri bahwa teman-teman itu lebih superior lagi daripada mereka ya kan, percaya aja bahwa teman-teman itu lebih expert daripada mereka. Toh teman-teman kan yang di sini lagi memaparkan presentasinya, lagi nunjukin PowerPoint-nya, jadi hajar aja nih. Bukan hajar Pak Luhutnya ya, jangan dihajar Pak Luhutnya, hati-hati kalau hajar Pak Luhut, hajar aja presentasinya. Oke, jadi kalau misalnya ada audiens yang superior nih misalnya, hajar aja, langsung aja gasin materinya, cuman kalian yang menguasai, pikirkan itu. Oke, selanjutnya mungkin karena itu adalah kesalahan-kesalahan yang umum yang sering saya temui atau kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, itu aja yang akan saya bahas dalam PowerPoint saya pada hari ini nih teman-teman. Mungkin selanjutnya kalau misalnya teman-teman ada kesalahan-kesalahan yang teman-teman biasanya dapatkan atau secara pribadi dapatkan, boleh dilanjutkan kita dengan berdiskusi di dalam sesi tanya jawab. Sebelum saya selesaikan PowerPoint saya, mungkin saya akan menutup dengan sebuah quotes dari tim kebanggaan saya, Manchester United, yang baru kedatangan Cristiano Ronaldo tadi malam dan insya Allah menang Liga Champion tahun ini kayaknya. Kalau enggak ya udahlah, kita tunggu lagi. Yang penting semuanya sayang orang ini, sayang Bung Ole Gunnar Solskjaer nih kan. Katanya dia, semakin banyak kesalahan yang kita buat, semakin banyak kita belajar. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah menghadapi kesalahan-kesalahan yang saya sudah katakan tadi ataupun belum mengalami hal itu, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti mengalami, nggak apa-apa juga. Karena dengan banyaknya kesalahan, karena dengan semakin banyak kita membuat kesalahan, maka dengan kesalahan-kesalahan itulah kita bisa belajar lebih banyak lagi. Oke, karena Bung Ole sudah menutup dan Ole adalah orang yang sangat saya cintai, saya akan akhiri presentasi ini. Mungkin ini adalah beberapa sosial media saya yang kalau misalnya teman-teman nanti ingin memfollow saya, mengikuti saya, mensubscribe saya, ataupun ingin melihat muka saya lebih lama lagi, bisa teman-teman lihat di sosial media saya, nggak masalah, langsung aja bilang, Bang, ini saya tolong dong di fallback, karena kadang-kadang saya lupa nih buat fallback orang kadang-kadang ya.
Oke, mungkin itu aja. Saya kembalikan lagi ke moderator buat kita masuk ke sesi tanya jawabnya. Oke, epic sekali ya Bang Akil, menampakkan banyak muka yang sudah terkenal, dan oleh karena itu teman-teman boleh nanya nih langsung ke Bang Akil, tapi bukan nanyain tentang orang-orang yang disampaikan tadi ya. Oke, udah ada Dewi nih. Silahkan Dewi. Ada. Oke, makasih banyak nih kesempatannya Bapak Moderator. Keren banget Bang Akil nyampein materinya nyampe dan banyak banget ilmu yang didapat juga dari hasil ngeliatin dari tadi PPT slide-nya juga nggak ngebosenin. Mungkin di sini Dewi mau nanya dikit nih Bang. Kan tadi tentang presentasi ya, seni dari sebuah presentasi. Kalau misalnya di offline kan kita bisa grafik gestur, kita bisa grafik tangan untuk menarik perhatian audiens nih. Tapi kalau misalnya di private kayak gini, kayaknya rada susah ya Bang pakai gestur. Jadi mau nanya pendapat Abang, apakah perlu tetap kita gunakan si tips and tricks menggunakan gestur tangan dan lain-lain itu pada saat menyampaikan materi secara online seperti ini? Terima kasih. Oke, baik. Mungkin langsung dijawab aja ya moderator ya. Oke, makasih Kak Dewi atas pertanyaannya. Jadi mengenai gestur ya, apalagi di presentasi atau pemaparan dalam waktu pandemi atau online seperti ini. Menurut saya pribadi untuk gestur dan juga apa namanya hand gesture ini, body language gitu kan, menurut saya juga sama pentingnya dalam presentasi online. Mungkin nggak sefatal dalam presentasi offline karena kita nggak bisa ngelihat keseluruhan badan ya kan, kita nggak usah mondar-mandir, nggak usah apa-apa, kita lihat aja ke kamera. Tapi mungkin untuk tangan dan juga wajah ke atas mungkin bisa lebih juga membantu presentasi yang Kak Dewi bawakan gitu kan, karena beda banget nih kalau misalnya saya berbicara dengan wajah yang nampak gitu kan, dengan tangan yang kelihatan, dengan misalnya kalau misalnya saya off cam seperti ini kan, misalnya kayak saya ngomong kayak gini kan kedengaran suaranya kan, tapi tetap nggak kelihatan, jadinya ada faktor-faktor yang lebih membantu gitu, karena ada body language yang memperlihatkan bagaimana kita dalam menyampaikan sebuah presentasinya. Mungkin itu Kak Dewi jawaban dari pertanyaan saya. Jawaban dari pertanyaan saya lagi. Jawaban dari pertanyaan Kak Dewi maksudnya. Oke, makasih banyak nih tips and tricksnya Bang Akil. Oke. Oke, thank you Kak Dewi. Ada lagi nggak nih mau tanya? Wow, Bang Hisam Mulawarman. Oke, silakan Bang. Oke. Maaf ya Kak, saya kameranya pakai kamera HP. Jadi ini Kak, perkenalkan saya Syamal Warman. Jadi pertanyaan saya gini, kan ini kan tentang seni dalam presentasi. Cara meminimalisir untuk ngomong itu gimana ya Kak, biar terlihat lebih profesional gitu. Terima kasih Kak. Oke, mungkin silakan Bang Akil. Oke, makasih Bang Robi dan juga Bang Hisam nih. Ya kan, gimana caranya untuk menghilangkan kata karena itu kadang-kadang kita refleks kan. Saya juga mungkin tadi dalam presentasi saya beberapa kali ngomong gitu kan, karena ya dalam di bawah di itu ada di alam bawah sadar saya kan. Jadinya gimana caranya supaya kita bisa menghilangkan nya itu, mungkin kalau misalnya emang teman-teman lagi cepet nih ngomongnya, kadang-kadang itu teman-teman lebih sering untuk ngomong nya. Jadi kalau misalnya memang kecepatan ngomongnya, bisa lebih dipelanin, bisa lebih tenang dulu, bisa lebih tarik nafas dulu, bisa lebih diatur lagi intonasinya dan kecepatannya supaya meminimalisir nya itu. Terus selanjutnya gimana caranya supaya bisa terlihat profesional dan nggak mengucapkan nya itu, mungkin bisa dengan melatih untuk mengganti nya itu dengan berdiam saja gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang memang ada di otak kita tetapi belum bisa kita ucapkan, mungkin kita bisa berhenti dulu sampai nanti kita tahu apa yang ingin kita ucapkan dan keluar dari mulut kita gitu, nggak keluar nya aja, kita diam aja dulu nggak apa-apa. Itu kayaknya lebih terdengar profesional dibandingkan kita aja. Mungkin itu sih dua saran dari saya. Baik, terima kasih Kak. Oke, siap. Oke, terjawab ya Bang Hisam. Ada lagi kan nih guys yang mau tanya seputar seni menyampaikan presentasi yang mungkin tadi pertanyaannya belum terjawab?
Oke, mungkin ini ada nih pertanyaan anonim, dianya nggak mau disebutin nih guys. Mungkin dari Sijo dari Universitas Indonesia ya guys. Nah, ini Bang, pertanyaannya itu gimana sih, apa sih yang harus kita persiapin agar penyampaian kita itu pas hari H tersampaikan dengan jelas, dengan baik dan menarik gitu Bang. Apalagi kalau persiapannya itu cuma dikit nih. Ini tuh ya Bang. Oke, lebih jelas dan menarik ya gimana caranya. Mungkin ini juga ya, tadi ya seperti yang saya sudah sebutkan, sebisa mungkin walaupun waktunya memang mepet, dicoba dulu sebelum kita mulai langsung berbicara dengan audiens yang asli, dicoba dulu sendiri kan. Atau misalnya meminta teman untuk melihat bagaimana eh, cara kita bentuk representasi gitu kan, sehingga nggak langsung kita berenang di lautan yang sangat luas, kita coba dulu latihan nih di kolam-kolam kecil ya kan. Jadinya itu sih saran saya, coba dulu latihan sebisa mungkin walaupun waktunya sangat terbatas, sangat mepet, coba dulu setidaknya 1 kali. Seperti saya ini, sebelum saya mulai presentasi hari ini, kemarin saya sempat latihan nih sama Bang Robi, dikasih masukan juga gimana caranya memperbaiki cara saya untuk ngomong di depan. Jadi makasih juga nih buat moderator kita, Bang Robi yang udah membantu saya untuk berlatih kemarin. Mungkin cara yang kedua yaitu tadi ya penguasaan materi dan juga seperti yang udah Bang Robi bilang sebelumnya, kita buat PowerPoint-nya semenarik mungkin. Itu mungkin tips dari saya. Mungkin itu ya jawaban dari pertanyaannya. Oke, makasih banyak banget nih buat Bang Akil. Dia udah di skill juga. Oke, karena udah banyak nih mau nanya. Bang Ferdi dulu ya. Boleh Bang Ferdi disampaikan. Oke, terima kasih Bang Robi. Sebelumnya mohon maaf nih teman-teman off cam karena tidak memungkinkan gitu ya. Gini Bang Akil, Ferdi mau nanya, kan enggak semua orang bisa sering untuk public speaking gitu Bang. Ada orang-orang yang kayak baru gitu. Nah, bagi orang-orang yang baru terjun ke dunia public speaking nih Bang, kan kekurangan jam terbang gitu Bang. Jadi kayak masih jarang untuk ngomong di depan umum. Nah, gimana Bang seninya kalau kita tuh bisa lancar ngomong di depan umum padahal kita masih baru gitu Bang. Mungkin sekian Bang Akil. Terima kasih Bang Akil. Oke, silakan dijawab Bang Akil. Oke, siap. Terima kasih buat Bang Ferdi. Mungkin teman kelompok saya nih waktu lagi ATFT Wiosa yang sangat-sangat terkenal dan juga aktif banget pokoknya waktu lagi TFT ya kan. Gimana caranya kita bisa lebih lancar untuk public speaking, sedangkan betul emang nggak semua orang bisa punya kesempatan buat melatih hal tersebut. Mungkin yang saya tahu untuk mensiasati hal tersebut adalah dengan cara berlatih walaupun tanpa audiens. Itu menurut saya sangat membantu. Kita bisa berlatih dengan berbicara sendiri, misalnya di kamar, sebelum tidur. Itu juga bisa berlatih di depan kaca. Itu juga menurut saya sangat membantu. Atau bisa juga teman-teman menggunakan platform media sosial teman-teman untuk berlatih atau melatih bagaimana teman-teman untuk public speaking. Banyak platform yang bisa digunakan oleh teman-teman semuanya. Ada YouTube misalnya, ada Instagram, bisa juga teman-teman share lewat mana? Twitter. Itu nggak masalah, bisa dicoba semuanya dan itu hal yang sangat-sangat saya yakini untuk membantu. Kedua, mungkin bisa juga memberanikan diri dalam berpresentasi atau berbicara dalam perkuliahan ataupun sekolah ya kan, karena hal itu biasanya nggak membutuhkan sesuatu hal atau tidak butuh persiapan yang banyak-banyak banget gitu, dan juga nggak butuh mempersiapkan acara-acara yang besar-besar banget gitu, karena kita ada di dalamnya gitu kan. Dengan kita sering untuk melatih misalnya dengan berbicara ketika sedang ada tutorial, misalnya ketika presentasi di hadapan dosen, saya yakin juga itu bisa membantu teman-teman yang tidak memiliki tempat untuk memperlihatkan public speaking-nya, untuk sehingga teman-teman nantinya bisa lebih lancar untuk public speaking-nya. Mungkin itu Bang Ferdi jawaban dari aku. Oke, terima kasih Bang Akil. Jadi lebih gitu ya Bang, sering berlatih walaupun nggak ada audiens, terus meningkatkan PD diri sendiri gitu ya Bang.
Ya, ya. Oke, gitu, benar. Oke, terima kasih Bang Akil. Keren-keren Bang Akil, Bang Robi keren ya. Oke, lengkap sekali ya jawabannya dari Bang Akil. Ada lagi nggak nih guys yang mau tanya? Ada ya, sebelum tutup. Yuk. Tadi Bang Ridi mau tanya tadi. Silakan. Belum terdengar suaranya. Bang. Masih belum ada Bang. Mungkin earphone-nya dilepas dulu sebentar. Nggak pakai earphone Bang. Atau cek aja, bisa cek aja Bang. Sudah bisa. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang lain dulu aja ya Bang. Nanti bisa dicek aja pertanyaannya Bang Didi. Ini nih Bang Akil ada pertanyaan nih dari Muhammad Lutfi. Kalau semisal ada suatu kendala yang tidak kita duga, seperti kendala-kendala teknis, misalnya PowerPoint yang macet, gimana sih cara kita tetap tenang dan juga menjaga suasana presentasi biar tidak hening? Gitu Bang. Oke. Udah dapat pertanyaannya Bang? Jadi ada kesalahan teknis ya, PowerPoint-nya macet ya kan. Gimana caranya, seperti yang saya katakan waktu tadi, bisa dengan meninggalkan PowerPoint-nya dengan lalu dilanjutkan dengan berbicara saja gitu kan. Kan kalau misalnya pun bisa langsung diperbaiki itu bagus, berarti bisa kita lanjutkan menggunakan PowerPoint. Kalau misalnya nggak bisa nih, masih tetap nggak bisa dibuka ataupun masih macet PowerPoint-nya, ya udah kita lanjutkan aja dengan berbicara. Kita ungkapkan aja apa yang ada di PowerPoint itu dengan cara berbicara gitu. Mungkin itu salah satu caranya. Cara yang lain supaya kita bisa tetap tenang, itu tadi dengan mengambil waktu. Nggak apa-apa kalau misalnya ada macet, teman-teman tenang, ngambil waktu sedikit sebentar terus bilang mohon maaf ada kesalahan dengan PPT yang saya tampilkan. Saya mohon izin sebentar, ambil napas, lalu teman-teman coba ngomong lagi sambil berusaha untuk tetap mengkonekkan atau menghubungkan kembali PowerPoint-nya di dalam Zoom ataupun nanti InFocus kalau dalam offline ya. Mungkin seperti itu jawabannya Bang Lutfi. Oke, lengkap sekali ya Bang. Nih Bang Ridi udah bisa bertanya? Oke, silakan Bang. Halo. Oke, udah kedengar. Sebelumnya terima kasih ya untuk bisa bertanya di sesi kali ini. Pertanyaannya, apakah Bang Akil tuh punya ritual sendiri gitu sebelum memulai presentasi? Terus sebelum memulai presentasi biasanya ada gejala-gejala apa gitu Bang Akil? Siapa tahu sakit perut atau bagaimana gitu. Nah, cara untuk menghadapinya tuh bagaimana? Oke, cara menghadapi ritual dan gejala nih Bang Akil. Silahkan. Bagus ya, pertanyaannya tentang ritual dan juga gejala ya. Oke, ritual yang saya lakukan mungkin sebelum presentasi biasanya saya suka dengerin lagu yang upbeat banget. Jadi kalau teman-teman perhatikan atau yang tadi teman-teman udah masuk dari awal, teman-teman dengar saya memutar lagu yang cukup kencang beatnya, jadi membuat saya lebih bersemangat dan membakar semangat saya gitu kan. Terus juga saya biasanya suka agak tadi seperti yang saya lakukan waktu saya mulai, saya teriak-teriak dulu supaya bisa lebih keluar aja gitu nervousnya. Apa kalau gejala-gejala yang saya alami sebelum saya melakukan presentasi ya normal-normal aja ya kan, gugup, berdebu kencang, berkeringat dingin, itu mungkin hal-hal yang wajar. Cara saya untuk melepaskannya ya saya mencoba berkonsentrasi dan juga saya mencoba untuk meyakinkan diri saya sendiri kalau saya ini udah siap dan nggak usah takut menghadapi presentasinya. Mungkin itu Bang Didi. Oke Bang Ridi, apakah udah terjawab? Oke, dari jempolnya aja kayaknya udah lengkap. Nah, satu lagi pertanyaan sebelum menuju penutup dari KF nih Bang. Bang mau tanya, apa mindset yang Bang Akil set sewaktu presentasi terapkan?
biar nggak gugup sama menambah kepercayaan diri? Oke, bisa dijawab nih Bang. Oke, makasih nih buat Kak Eva atas pertanyaannya. Mindset saya ketika lagi presentasi biasanya saya selalu pikirkan bahwa saya ini orang yang paling mengerti mengenai presentasinya. Walaupun saya tahu misalnya ada orang-orang yang lebih paham ataupun lebih expert di dalam audiens, saya selalu meyakini bahwa saya adalah orang terpintar, orang yang paling jago saat presentasi. Jadinya itu sih mindset saya supaya saya bisa lebih percaya diri. Jadi tidak ada ketakutan dalam diri saya bahwa saya akan menyampaikan hal-hal yang salah karena saya yakin bahwa saya adalah orang yang paling pintar dan paling benar di dalam presentasi itu. Mungkin itu mindsetnya ya, walaupun pada faktanya ya enggak juga sih. Pasti banyak yang lebih pintar. Mungkin di sini juga banyak yang lebih tahu daripada saya, gitu kan. Oke, mungkin itu Bang Robi jawabannya. Oke, epic sekali ya dari Bang Akil. Nah, kayaknya itu tadi pertanyaan yang terakhir. Mohon maaf teman-teman kalau masih ada yang ingin bertanya, silahkan langsung temuin IG Bang Akil, Kiel Show. Di Instagramnya Bang Akil bisa bertanya lebih banyak. Mungkin itu saja dari presentasi kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum kita menutup, boleh nih semuanya on cam dulu yuk. Oh Kita iya, benar-benar on dokumentasi cam, on cam. sebentar. Kita ada dokumentasi nih teman-teman. Boleh Sekali nggak ditunggu on dulu. cam. Sebentar aja kok. Yo, Buat di foto nih. Bang Ferdi, Bang Aldo. Ayo. Ayo guys. Masih ada kah?